Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Kilawas Nurafisa dengan NIM 250671118. Saya dari kelas PSIA. Di sini saya akan mengerjakan soal pasal 10, yang mana dalam pasal 10 ini terdapat dua soal yang disuruh membuat video. Yang mana soal pertama yaitu sebuah koperasi menerapkan gaji bagi pegawainya dengan beberapa ketentuan. Gaji pokok seorang pegawai memiliki ketergantungan waktu awal masuk kerja. Uang makan yang diberikan kepada pegawai sebesar 30.000 per hari. Selain uang makan, pegawai menerima uang tersebut sebesar 40.000 per hari. Bagi pegawai yang lembur diberikan uang sebanyak 100.000 per jam pada saat 2 jam pertama. Jika pegawai melakukan lembur di atas 3 jam, maka uang lembur menjadi 200.000 per jam. Jika disimpulkan, maka total gaji yang diterima pegawai koperasi adalah total gaji sama dengan gaji pokok plus tunjangan jabatan, plus uang makan, plus uang transport, dan uang lembur. Sementara itu, tunjangan jabatan bagi pegawai berdasarkan jabatannya adalah sebagai berikut. Staf tunjangannya 250.000, sekretaris 500.000, kepala koperasi 750.000, manajer 1 juta. Berdasarkan studi kasus di atas, maka tentukanlah penulisan algoritma berupa flowchart, pseudokode, dan penerapan implementasi pada Java dengan menggunakan konsep prosedur. Nah, pertama-tama kita nomor 1, bagian flowchart. Flowchart perhitungan gaji pegawai. Nah, flowchart ini dimulai dengan menggunakan simbol terminal, yang mana simbol terminal ini untuk simbol permulaan atau pengakhiran dalam suatu program. Terus yang kedua yaitu input dengan menggunakan simbol jajar genjang. Yang mana simbol jajar genjang ini untuk proses input ataupun output. Dalam input gaji pegawai yang dimasukkan yaitu nama pegawai, jabatan, gaji pokok, hari kerja, jam lembur. Kemudian yaitu perhitungan uang makan, uang transport dengan menggunakan simbol persegi panjang. Uang makan hari gaji dikali 30.000, uang transport hari kerja dikali 40.000 per hari. Kemudian yaitu tunjangan jabatannya dengan menggunakan simbol decision. Yang mana simbol decision ini pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jabatannya itu ada 4, yaitu staff, sekretaris, kepala koperasi, manajer. Staff itu 250.000, sekretaris 500.000, kepala koperasi 750.000, manajer 1 juta. Kemudian yaitu jam lemburnya pada 2 jam. Pada 2 jam pertama yaitu tarifnya normal, yang mana jam lembur dikali 100.000. Terus di atas 3 jam, maka 2 kali 100.000 plus jam lembur kurangi 2 dikali 200.000. Nah, di atas 3 jam ini, maka tarifnya dikenai tarif yang mahal. Kemudian keseluruhan total gaji ini dijumlahkan, terus kita tampilkan total gaji selesai. Kemudian selanjutnya yaitu pseudokode. Pseudokode pada gaji pegawai yaitu start, inputkan datanya, yaitu nama, jabatan, gaji pokok, hari kerja, jam lembur. Kemudian uang makan hari kerja dikali 30.000, uang transport hari kerja dikali 40.000. Kemudian perulangannya yaitu berupa if jabatan staff, maka tunjangannya 250.000. If itu mengevaluasi kondisi pertama baik dalam kondisi true atau false. Kemudian else if ini memeriksa kondisi baru jika if sebelumnya false. Nah, else if yang pertama yaitu jabatannya sekretaris, maka tunjangannya 500.000. Kemudian yang kedua jabatannya kepala, tunjangannya 750.000. Else if jabatan manajer, tunjangannya 1 juta. Kemudian perulangan yang kedua yaitu jam lembur pada 2 jam yang pertama, maka jam lembur dikali 100.000. Kemudian di atas 3 jam 2 kali 100.000 ditambah jam lembur kurangi 2 kali 200.000. Kemudian kita total keseluruhan gajinya, terus kita outputkan total gaji, selesai. Kemudian selanjutnya yaitu ini implementasi pada program Java. Itu dimulai dari input Java ideal scanner, kemudian scanner input scanner is system.in titik koma, kemudian sistem out print itu nama pegawai. Nah, ini nama pegawainya itu string nama. Yang mana string nama ini untuk manipulasi teks
atau pemrosesan serta konversi data menjadi teks. String Java ini bersifat immutable yang tidak dapat diubah setelah dibuat. Dan string nama ini ada dua, yaitu berupa nama pegawai dan juga jabatan. Terus gaji pokok, hari kerja, jam lembur ini integer. Jadi inputannya itu next integer. Terus jam makan, hari kerja kali 30.000, uang transport, hari kerja kali 40.000, izin tunjangan 0. Kemudian tunjangannya yaitu berupa perulangan if. Tunjangannya berdasarkan jabatannya masing-masing. Terus setelah jabatan ini kan ada equals ignore case. Nah, ignore case ini sebagai untuk membandingkan dua teks tanpa mempedulikan perbedaan huruf besar ataupun kecil. Metode ini untuk mengembalikan nilai true jika teks sama dan false jika berbeda. Kemudian lembur. Lembur itu menggunakan perulangan if dan else. Terus kita total keseluruhan gajinya. Terus coba kita copy keseluruhannya. Coba kita run. Dapat berapa sekarang? Jabatannya seperti keuangan. Yang gaji pokoknya 250.000. Kerja 7 hari. Yang lembur 8 jam. Selesai. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini yaitu buatlah flowchart, pseudocode, dan menerapkan implementasi pada Java. Gunakan konsep prosedur pada deret bilangan Fibonacci sesuai dengan nilai inputan yang dimasukkan. Pertama itu flowchartnya. Nah, flowchartnya itu dimulai, kemudian inputnya itu di variabelnya itu n, jumlah deret. Jumlah deretnya itu A sama dengan 0, B sama dengan 1, I sama dengan 1, terus tampilkan A 0, tampilkan B 1. Kemudian I-nya kan kurang dari n, terus kita inputkan lagi itu C sama dengan A plus B, terus tampilkan C-nya yaitu A sama dengan B, B sama dengan C, I sama dengan I plus 1, selesai. Kemudian setelah flowchart yaitu pseudokodenya. Nah, pseudokodenya pada Fibonacci yaitu A sama dengan 0, B sama dengan 1, next, koma, I integer. Untuk I dari 1 sampai N, itu tampilkan A. Next sama dengan A plus B, A sama dengan B, B sama dengan next. Kemudian N4, terus N procedure. Terus kita implementasikan dengan program Java. Ini sudah saya buat program Java-nya. Itu sama invert Java, ada scanner. Terus scanner input, new scanner sistem type in, kemudian sistem kita inputkan, itu masukkan di daretnya terlebih dahulu integer n, integer a sama dengan 0, integer b sama dengan 1. Terus kita inputkan lagi deret Fibonacci-nya itu berupa kurangan for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus, terus kurang awal, terus kita inputkan lagi itu A-nya A plus, terus spasi tanda petik, ya, di antara tanda petik ini spasi lagi, terus titik koma, terus integer C sama dengan A plus B, B koma, terus A sama dengan B, B sama dengan C. Terus kemudian kita copy, kita blok, terus kita run. Nah, kita coba masukkan di mana daratnya berupa ratusan. Maka darat balansinya mulai dari satuan, ratusan, ribuan, terus puluhan, 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 sampai ini hasilnya ada yang negatif. Terus kita coba run lagi. Sejumlah daratnya berupa ada di dimensinya coba ya, segini. Terus kita
dan lagi yang satuan. Satuan itu sebenarnya 9. Enggak. Fibonacci-nya itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Selesai. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik tutur kata maupun pengertiannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.